strata 1 sampai dengan strata 3. Adapun buku-buku yang pernah ditulis oleh Pak Amir pada tahun 1996, Pak Amir pernah menulis buku Sukses Usaha Lewat Waralaba, diterbitkan oleh Junelindo Aksara Grafika. Pada tahun 2005, beliau menulis Menjadi Kaya Lewat Waralaba, diterbitkan oleh Pustaka Bisnis Indonesia. Dan pada tahun 2011, beliau menulis Waralaba, Jalur Bebas Hambatan Menuju Pengusaha Sukses. Dan pada hari ini, tahun 6 September 2013, Pak Amir menulis buku Percaturan Waralaba Indonesia, diterbitkan oleh Borset Asia. Sedikit pertanyaan. Mungkin Bapak memberikan sambutan sedikit untuk kita masuk ke tanya jawab. Oke, terima kasih Dani. Saya pertama kali tentu saja ingin mengucapkan terima kasih kepada Foresight, karena Foresight Asia ini yang menjadi mitra saya dalam menerbitkan buku. Yang kedua juga kepada mitra yang banyak membantu, yang kebetulan logonya ada di dalam papan catur. Papan catur ini gagasannya Pak Dani. Jadi ada beberapa logo itu, mereka lah yang menjadi mitra penerbitan buku. Yang ketiga, saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman saya sendiri yang bersama-sama saya mendirikan Wali. Saya lihat di sini hanya ada Pak Mantri Sulo. Beliau dulu ini adalah ketua umum Gaikindo. Bersaing dulu bikin pameran Waralaba dan Gaikindo, cuman Gaikindo menang soalnya produknya lebih bagus, lebih mahal. Cuman tiketnya kita lebih mahal dari mereka. Saya nggak lihat, sebenarnya ada beberapa juga yang hadir. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka-mereka, saudara-saudara sekalian, khususnya yang juga datang pada hari ini. Terus terang ini juga merupakan kehormatan kepada saya. Oh, Pak Anto juga salah satu pendiri Wali, baru saya ingat. Pak Anto dari Panorama juga adalah pendiri Wali. Mana lagi ya, jangan-jangan nanti saya dimarahin lagi. Cuma dua yang hadir. Sebenarnya ada beberapa nama. Dulu juga ada namanya Pak Bambang Rahmadi, McDonald Indonesia, Ibu Antarina Amir dari High School, kemudian Pak Dedi Panigoro dari Medco Group. Ada beberapa nama lah saya lupa. Dan beberapa teman-teman dari jurnalis yang ada mendirikan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kalau ditanya tadi saya melampaui apa yang pertanyaan dari Bung Dani, tadi saya hanya ingin mengatakan motivasi untuk membuat satu buku itu tentu saja bermacam-macam. Tapi kalau saya harus mengatakan hal ini dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya terus terang sebetulnya gelisah dengan Waralaba. Gelisahnya karena satu, peraturan yang dibuat di Indonesia sekarang itu bukan tidak menyentuh ya, tapi agak jauh dari realita yang ada. Kenapa itu terjadi? Karena sebetulnya Indonesia belum memiliki database tentang Waralaba. Tahun 1990, ketika AFI, waktu itu saya masih di Asosiasi Franchise Indonesia, kita dapat dana dari International Labour Organization. Dan ketika itu ILO meminta kita untuk membuat studi atau baseline survey tentang Waralaba yang dibiayai penuh oleh ILO, International Labour Organization. Dan kita kemudian bekerja di support penuh oleh Kementerian Perdagangan. Waktu itu Kementerian Perdagangannya full speed. Pokoknya at any cost, Waralaba harus berkembang di Indonesia. Dan dengan asistensi LPPM, Lembaga Pembinaan Manajemen lah namanya, yang kantornya di Menteng Perapatan, dibuatlah satu baseline survey itu. Nah, yang saya sayangkan bahwa baseline survey itu adalah yang pertama dan terakhir.
sampai tahun 2003 tidak pernah ada satu studi yang cukup komprehensif tentang waralaba. Kenapa saya utarakan hal ini mendahului? Saya minta maaf ada ini, saya langsung aja masuk materi. Karena dalam pengamatan saya, kebanyakan kesalahan di dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan waralaba, karena kita memang nggak punya data yang akurat gitu. Ada orang bilang omset waralaba 190 triliun. Tadi pagi pembukaan Kementerian Koperasi dan Koperasi dan UKM mengatakan 240 triliun per tahun. Apa angka itu betul? Jangan-jangan otomotif sudah kalah sama kita gitu. Kalau ada 240 triliun per tahun. Oh iya, Alfamart yang paling besar saya tahu. Persoalannya adalah bagi saya harus ada database yang jelas. Karena hanya dari database yang jelas itulah kita bisa membuat satu kebijakan yang baik dan benar. Kalau database-nya aja udah berantakan, bagaimana kita bisa buat aturan yang benar, yang tidak membumi, yang tidak berdasarkan kepada fakta yang ada. Nah itu sebetulnya himbauan saya yang tadi pagi ketika pembukaan saya menyampaikan hal itu kepada pemerintah. Jadi kalau mungkin bisa secara singkat dikatakan memang kerisauan saya adalah memang waralaba itu antara lain adalah bahwa memang kita belum memiliki satu baseline yang jelas. Sekarang saya tanya, apakah Astra itu waralaba? Penggunaan nama Toyota di dalam mobil ini ada Pak Lama, biar aja saya sengaja nyinggung dia. Apakah itu franchise atau license? By definition, setiap penggunaan merek yang bukan memiliki merek kita itu ada lisensi. Dan kita menggunakan lisensi itu adalah waralaba. Nah, inilah kekacauan di dalam peta yang ada sekarang. Nah, oleh karena itu kita perlu sekarang secara jelas mengatakan ini lisensi, ini franchise, ini kemitraan, apapun namanya. Tapi ada satu peta yang kita bisa lihat secara jelas. Nah, hal lainnya yang saya ingin juga sampaikan biar acara kita agak cepat. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin agak kaget kalau saya katakan sekarang. Waralaba di Indonesia itu diatur oleh 2 undang-undang. 1 RUU, kalau RUU perdagangan jadi undang-undang menjadi 3 undang-undang. 2 PP, peraturan pemerintah. 1 Perda. 3 Permendak. 1 Perda. 1 surat keputusan KPU. Apa nggak gila? Ada usaha waralaba diatur oleh segitu banyak aturan. Makanya itu yang saya katakan kepada saya sama Pak Gita, hubungan saya baik ya. Pak Mari, Pak Ibu Mari juga kita hubungannya baik. Saya selalu mengatakan kenapa kita gampang untuk mengeluarkan regulasi. Sadar nggak bahwa kita ada undang-undang tentang anti monopoli itu ngatur soal perjanjian waralaba, ada undang-undang usaha kecil menengah, usaha mikro kecil dan menengah, undang-undang nomor 20 tahun 2008 mengatur soal waralaba dalam konteks kemitraan, perdagangan mengatur waralaba juga dalam konteks perdagangan. Misalnya di RUU perdagangan ini dikatakan waralaba itu adalah peredaran barang dari produsen atau importir kepada konsumen. Padahal Kementerian Hukum dan HAM mengatakan waralaba itu adalah peminjaman merek dari pemilik merek kepada penerima merek. Lantas mana yang betul? Nah ini yang sebetulnya lebih mendasari. Kemudian saya pikir saya perlu buat ini dalam satu supaya kita semua ada kesepahaman gitu, bahwa
Kalau kita setiap instansi mengeluarkan pemahamannya sendiri, maka yang paling bingung itu pengusaha. Pengusaha yang akan paling bingung. DKI buat aturan sendiri dan mendefinisikan waralabanya sendiri. Itu Perda nomor 2 ya tahun 2002, bisa dibaca. Kemudian KPPU kemudian melarang praktek monopoli atau dan persaingan tidak sehat dalam perjanjian waralaba. Dan kalau itu diterapkan, saya kira 90% perusahaan Indonesia itu melanggar aturan. Itu jelas. Itu KPPU belum aja bereaksi, hanya keluarin, kemudian dia diam. Tapi kalau itu dipraktekkan secara benar, saya berani mengatakan 90% perusahaan waralaba akan terkena. Dan akan terkena karena dituduh melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Penguasaan hulu ke hilir itu diatur. Nah ini yang saya pikir mudah-mudahan dengan adanya buku ini kita coba melihat kembalilah ke belakang dan membuat aturan waralaba itu kembali seperti pada zamannya Pak Harto. Bukan saya mendukung Pak Harto ya, tapi ketika tahun 1996 saya bertemu beliau dan saya kemudian diminta menulis surat, kata ini ada dalam buku ini. Pak Burdiono waktu itu secara cepat meminta kepada Pak Tunggi Ariwibowo almarhum, ketika itu beliau Menteri Perdagangan, Perdagangan ya, Menperindah, memberitakan untuk membuat aturan tentang waralaba. Dan keluar memang namanya PP nomor 16 tahun 1997. Tapi setelah itu kemudian berubah arahnya udah nggak tahu jelas. Nah itulah sebetulnya yang saya ingin mengingatkan itu. We should learn from the past for the brighter future, untuk masa depan yang lebih baik. Kesalahan mungkin kita lebih banyak di negara ini, maaf kalau saya harus mengatakan, setiap birokrat yang berkuasa kemudian menjalankan apa yang dia anggap benar, kemudian melupakan bahwa semuanya itu sebetulnya sudah disusun oleh para pendirinya, pendahulunya maksud saya. Seperti saya katakan tadi, Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang pertama mempelopori waralaba. Nomor 2 ada UKM. Jadi itu Pak Dhani yang saya bisa katakan mungkin secara singkat saja supaya acara kita juga tidak usah terlalu formal gitu. Kita santai-santai saja. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dhani atas supportnya dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat. Silakan kalau ada acara lain atau tanya jawab, saya silakan. Memang jarang kalau ada seorang tokoh di Indonesia yang mempunyai bahasa yang lugas dan sedikit tertahan. Kalau kita melihat dari apa yang dikatakan Pak Emir tadi, bahwa rasanya di Indonesia ini quote and quote peraturan tentang waralaba over regulated, sehingga pada bingung semua pemain waralaba. Sehingga kalau kita mau kaji, kira-kira berapa persen tadi dikatakan bahwa misalnya dari dalam pameran ini Pak dikatakan sebagai kategori bisnisnya waralaba? Sebetulnya kalau saya mengatakan paling banyak antara 10 sampai 15%. Karena kalau setiap perusahaan mengaku dirinya waralaba, dia harus punya STPW, surat tanda pendaftaran waralaba. Tadi pagi perwakilan dari Kementerian Perdagangan mengatakan kepada saya yang mendapatkan STPW di Indonesia baru 216 dan 70% itu perusahaan asing. Jadi jangan dikira asing paling banyak yang dapat STPW. Ya saya harus sebut namanya. Dan sisanya yang lokal itu paling banyak ya memang perusahaan-perusahaan waralaba yang sudah mantap, yang saya kira sebagian hadir. Mereka yang memang yang mantap. Tapi saya minta maaf saja kalau jenis UKM nggak ada yang melakukan.
bukan saya bukan saya mengatakan keberpihakan saya, enggak, saya nggak mau terlalu melankolis kemudian politis begitu memisahkan antara besar menengah kecil, enggak. Bagi saya aturan itu aturan. Kalau semuanya mengklaim dirinya waraba, maka dia harus mendapat SPW. Tanda-tanda waraba. Kalau belum, jangan mengklaim dirinya sebagai waraba. Nah, yang belum ini adalah mayoritas. Saya tahu di sini ada Pak Teddy, misalnya ada Kak Walid, itu license. Mana high school? Oh, ada tulisan. Terima kasih sudah hadir. Siapa yang nggak tahu high school yang di TBS? Mereka license. Jadi banyak gitu. Nah, mereka yang license ini langsung mengacu kemana? Nah, itu yang saya lihat pekerjaan rumah yang kita miliki itu masih banyak, masih perlu kita kejar supaya masalahnya menjadi lebih clear. Apakah ini waraba atau ini non waraba? Demikian. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di floor. Pak Adi menyodorkan kertas ke saya. Siapa yang bertanya mau dikasih buku dia? Dari buku Foresight Asia yang lain, bukan Percaturan Korlap Asia. Bisa diambil di kontak Foresight Asia. Itu adalah gift. Mungkin ada yang ingin bertanya?